Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini saya coba bikin fakta-fakta menarik yang terjadi di chapter 215 Jujutsu Kaisen ya. Ya, tentang Sukuna yang masih lawan Itadori yang kali ini dibantu sama Maki Zenin. Penasaran kan fakta-fakta menarik apa aja yang terjadi di sini? Makanya pantengin aja video ini sampai selesai. Terus jangan lupa di subscribe juga buat yang belum. Lalu kalau udah, kita mulai aja pembahasan utamanya. Maki mampu mengimbangi Sukuna. Dari chapter 215 kemarin, emang kelihatannya kalau dari segi kemampuan fisik, Maki Zenin mungkin bisa dikatakan seimbang sama Sukuna atau bahkan lebih kuat, karena dia berhasil memberikan pukulan telak ke wajah Sukuna di pertarungan ini kan. Tapi ya sebaliknya juga, Sukuna di sini juga sempat membalas dengan pukulan telak sih. Dari pertarungan jarak dekat memang keduanya kelihatan seimbang. Tapi satu hal yang harus kalian pahami bahwa Sukuna itu diganggu sama Megumi dengan membatasi penggunaan energi kutukannya hanya berkisar 10%. Jadi itu mungkin alasannya kenapa Sukuna belum bisa mojokin Maki Zenin ya. Karena kalau diambil dari data-data yang lalu, Maki ini kurang lebih sekuat Toji Zenin kan. Nah masalahnya Toji Zenin juga udah pernah kalah sama Gojo Satoru dulu dan sampai jadi donat kan dianya. Kalau menurut saya pribadi sih, Maki ini belum bisa dikatakan mampu untuk ngehabisin Sukuna. Kalau ngimbangin dari segi kekuatan fisiknya sih iya. Jadi ya untuk kondisi sekarang menurut saya sosok Gojo Satoru itu masih tetap dibutuhkan. Kalau untuk Yuta Okkotsu juga masih belum mampu sih. Mending biar Sukuna tetap lawan Gojo Satoru, sedangkan Yuta Okkotsu nanti biar ngehabisin Kenjaku. Terus di sini ada nilai plus juga sih atas kemunculan Maki yang tiba-tiba ini. Pertama, Sukuna itu terkejut akan Maki yang tidak terkena serangan listrik milik Nue. Terus yang kedua, bahkan Sukuna nggak bisa membaca hawa kehadiran Maki yang mendekatinya. Dia baru sadar Maki nongol saat kelihatan wujudnya kan. Jadi ya, dia sama sekali nggak bisa mendeteksi hawa keberadaannya. Entah karena Maki Zenin ini nggak punya energi kutukan sama sekali kali ya. Makanya Sukuna nggak bisa deteksi kedatangan Maki di sini. Karakter utama yang terbuli. Udah berapa kali ya penderitaan menimpa karakter utama kita satu ini. Itadori Yuji mungkin bisa dikatakan adalah karakter paling terbuli sampai chapter 215 ini. Ya tahu sendiri kan, untuk kesekian kalinya dia harus melihat orang terdekatnya dibawa oleh musuh. Maksud saya Megumi ya, yang kini tubuhnya dikendaliin sama Sukuna. Bayangin aja teknik kutukan Yuji selama ini aja belum dimuncul-munculin. Kini malah udah ngerasain penderitaan dengan kehilangan orang terdekatnya lagi. Apesnya Yuji ini udah tingkat akut kali ya. Belum lagi pas Sukuna sama Uraomi pergi, Yuji ini diketahui karena dianggap mirip sama patung Harima. Kalau dari referensi yang saya dapat sih, patung Harima ini punya ekspresi kayak gini. Nah, kayaknya ekspresi Itadori saat dia buka mulut itu dianggap mirip sama patung ini. Makanya Uraomi sama Sukuna sampai ketawa. Terus ada teori-teori lain lagi sih yang muncul tentang referensi dari Harima ini. Mungkin aja Itadori itu sekilas mirip dengan dukun yang pernah Sukuna hadapi dari daerah Harima. Itu mungkin aja benar sih, karena Gege Sensei hobi banget pakai referensi dunia nyata untuk manganya ini. Jadi ada kemungkinan di chapter-chapter kedepannya kita bisa tahu silsilah keluarga besar Itadori Yuji ini. Tapi bisa juga kita cuma dapat troll aja kalau ternyata Harima yang dimaksud Sukuna sama Uraomi ini adalah ekspresi kocak Itadori yang memang mirip sama ekspresi dari patung Harima ya. Pemandian Sukuna. Nah ini yang jadi misteri besar di chapter ini ya. Uraomi itu muncul dan langsung bilang kalau pemandiannya udah siap dan harus segera dilakukan sekarang juga. Nah paham sesuatu kan kalian di sini? Jadi kurang lebih semua rencana dari Kenjaku maupun Sukuna itu berjalan dengan mulus banget sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Semua kayaknya terjadi sesuai dengan prediksi dua penjahat ini. Uraomi sendiri berarti hebat banget kan bisa tahu kapan tepatnya Sukuna bakal muncul dan berhasil ngambil alih tubuh Megumi ini. Nah dengan begini di Jujutsu Kaisen ini segala hal yang diinginkan oleh para antagonis bener-bener berjalan mulus ya. Kurang lebih mirip banget sama Boku no Hero Academia yang penjahatnya selalu unggul satu langkah. Kayaknya segala hal yang terjadi sekarang ini adalah proyek jangka panjang dari Sukuna sama Kenjaku kali ya. Semuanya berjalan mulus banget sesuai rencana para penjahatnya. Dan yang kita dapatkan terus-terusan sampai hari ini adalah karakter utama kita yang selalu terpulih. Cocok banget emang kalau judul Jujutsu Kaisen ini diplesetin jadi jujur kasihan. Terus mengenai masalah pemandian yang dimaksud ini kira-kira apaan sih ya? Jangan bilang Sukuna ini pingin mandi karena udah lama banget gak mandi karena kesegel selama ini. Atau jangan-jangan ini semacam ritual pembersihan jiwa untuk mengembalikan kekuatan Sukuna sepenuhnya dan melenyapkan jiwa Megumi yang lagi dia kendalikan. Kemungkinan sih pemandian yang dimaksud ada hubungannya sama ritual dukun sih. Gak mungkin juga kan Sukuna pingin mandi karena dirasa badannya kotor banget. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan di sini. Jika ada yang kurang silahkan kalian tambahkan. Dan jika ada yang salah silahkan kalian koreksi. Cek juga video saya yang lain. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.